Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami boleh kembali beribadah, walau di dalam kesederhanaan. Dan biarlah Tuhan boleh menyapa setiap kami di rumah kami masing-masing. Juga kami yang ada di tempat ini yang melayani, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup di dalam terang kasih, terang firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan boleh mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu tema yang sangat menguras pikiran saya, menguras hati saya, menguras batin saya. Ketika saya mempersiapkan firman ini, The Church and Racism, jadi gereja dan rasisme. Saudara-saudara, ini adalah tema yang tidak mudah. Mengapa? Karena di dalam buku-buku yang saya baca, ketika kita mau mendefinisikan rasisme itu sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Karena kata ini muncul sekitar tahun 1930 ketika Hitler menggunakan propaganda kata rasisme itu untuk meniadakan sekelompok orang Yahudi. Tetapi ternyata sebetulnya bentuk rasisme ini sudah ada bahkan sebelum tahun 1930-an, saudara-saudara. Dan ternyata perkembangannya bukan hanya wilayah ras saja. Karena kita tahu juga ketika kita akan belajar tentang rasisme dari buku-buku, maka ada dua isu besar yang biasanya dimunculkan, yaitu isu Yahudi dan isu orang-orang Afro-American. Jadi orang-orang yang berkulit hitam. Dan itu bukan berbicara lagi, saudara-saudara, karena ada white supremacy, ada orang kulit putih yang merasa super, saudara-saudara. Dan di sini sebetulnya akhirnya melewati batas-batas rasialis, ya. Melewati batas-batas ras tertentu. Karena orang yang tidak berkulit hitam, yang mungkin tidak white juga bisa tidak suka terhadap orang-orang yang berkulit hitam, saudara-saudara. Jadi rasisme di sini tidak hanya berbicara satu ras. Saya lebih mengutip salah satu penulis yang mengatakan bahwa rasisme itu intinya bukan masalah ras saja, saudara-saudara. Tetapi rasisme intinya adalah ada sesuatu yang berbeda. Ketika ada sesuatu yang berbeda, maka saudara-saudara ada kekuasaan di sana. Dan kekuasaan ini karena tidak suka dengan sesuatu yang berbeda itu, kekuasaan ini berusaha menggunakan apa saja. Menggunakan isu-isu mitos, menggunakan isu-isu biologi, menggunakan isu-isu agama, ya. Jadi digunakan banyak hal, saudara-saudara, agama, mitos, biologi, filsafat, bahkan untuk mendiskreditkan satu kelompok, bukan hanya satu ras. Ya, di sini kita akan melihat perkembangannya, saudara-saudara. Dan hari ini saya secara khusus membatasi di dalam gereja dan rasisme. Jadi kita akan berbicara rasisme di dalam gereja. Dan kalau kita tahu rasisme itu selalu berusaha membuktikan satu kelompok itu lebih superior dan satu kelompok yang tidak disukai itu lebih inferior, dan kualitas yang inferior itu permanen dan tidak bisa dirubah, ya. Jadi rasisme berusaha melihat kelompok lain, tidak hanya berbicara ras, kelompok lain, golongan lain yang dilihat lebih inferior, lebih rendah, dan itu tidak bisa dirubah, itu permanen. Dan di sini kita melihat ada perbedaan, ada kekuasaan. Dan ketika berbicara di dalam kekristenan, saya membatasi di wilayah zaman abad pertengahan, ya. Kita sedikit melihat sejarah, saudara-saudara, walaupun tidak secara dalam, kita lihat secara survei di abad pertengahan sebetulnya sudah ada perbudakan terhadap orang Yahudi, ya. Jadi di dalam teologi pembacaan Alkitab, di dalam ajaran-ajaran oleh bahkan tokoh-tokoh gereja, saudara-saudara, itu sudah mulai membenarkan tanda kutip perbudakan orang-orang Yahudi. Ini jauh sebelum Nazi di Jerman, ya. Jadi kita melihat bahwa ada enslavement of the Jews. Dan kita melihat di sini ada seorang penulis
Agustin, seorang bapak gereja yang cukup terkenal, dia mengatakan apa? Dia melihat Esau itu, saudara-saudara, melayani yang muda. Ya, yang muda itu dikaitkan dengan kekristenan. Maka, the older people of the Jews should serve, atau layak harusnya menjadi budak dari orang-orang Kristen. Jadi ternyata di dalam pembacaan teologi juga terhadap ayat Alkitab, ini juga terjadi fakta-fakta digunakan untuk menyatakan bahwa ada budak, dan secara khusus di abad pertengahan orang Yahudi yang harusnya memang menjadi budaknya orang-orang Kristen, saudara-saudara. Dan ketika membaca bagian-bagian nanti selanjutnya saya sangat sedih. Mengapa? Karena jauh sebelum Hitler, ternyata di zaman pertengahan yang mana gereja berkuasa, ada tulisan-tulisan yang sebetulnya membenarkan, dalam tanda kutip, mendukung saudara-saudara perbudakan secara khusus orang Yahudi. Karena apa? Karena kalau kita membaca buku-buku tentang rasisme, kita akan melihat banyak orang Yahudi, isu Yahudi dikaitkan dengan rasisme, dan isu orang kulit hitam dengan rasisme, saudara-saudara. Ada 5 poin di sini. Saya mungkin bisa minta tuker handphone karena tuker mikrofonnya karena ini cukup berbunyi terus. Saya minta ya. Kita akan melihat di sini, saudara-saudara, ada 4 hal yang mana berbicara tentang perbudakan orang-orang Yahudi yang di dalam tulisan orang-orang Kristen di abad pertengahan, bahkan sebelumnya, itu seolah-olah didukung, saudara-saudara. Salah satunya adalah the mark of Cain. Jadi orang Yahudi itu dikaitkan, identikan orang-orang Yahudi diidentikan dengan Kain, ya. Ada salah satu tulisan dari Agustin mengatakan orang Yahudi ini punya kesalahan, yaitu ketidakpercayaan mereka. Dan mereka seperti Kain yang membunuh siapa? Yang membunuh saudara mereka yang lebih muda. Ya. Dan Kristus adalah kepala dari yang muda yang dibunuh oleh para tetua orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat di dalam pembacaan terhadap rasisme, saudara-saudara, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi diidentikan dengan Kain yang membunuh adiknya. Dan di mana Kristus adalah pemimpin daripada yang muda, orang percaya, yang dibunuh oleh penatua Yahudi, saudara-saudara. Ini tulisan dari Agustinus. Dan ada tulisan lain yang mengatakan, karena itulah, karena orang Yahudi membunuh Yesus Kristus, maka mereka tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka seperti Kain. Kain itu dikasih tanda, the mark of Cain, the mark of Cain. Dikasih tanda gak boleh dibunuh. Karena Tuhan yang menentukan gak boleh dibunuh. Tapi dia jadi berkeliaran kemana-mana, gak ada tempat. Seperti orang Yahudi di negara-negara Kristen akhirnya tidak ada tempat. Berkeliaran di mana-mana. Mereka harus menjadi orang yang pengelana. Tidak boleh ada tempat. Karena itu adalah satu hukuman dari Tuhan, saudara-saudara. Nyata, the mark of Cain ini diidentikan dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Bahkan ada sesuatu tulisan yang lain mengatakan mereka layak deserve yoke of servitude. Jadi mereka layak diperbudak, mengenakan kuk perbudakan oleh Clement dari 4, saudara-saudara. Dan gilanya ada tulisan yang mengatakan bahwa setelah kematian Kristus, semua orang Yahudi, pria seperti juga wanita, itu menderita menstruasi. Ya, karena ada the mark of Cain, mereka sebagai orang berdosa. Karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa biarlah darahnya Kristus itu kami menanggungnya dan keturunan-keturunan kami menanggungnya. Maka akhirnya mereka menjadi orang yang lemah seperti wanita dan mereka terus pendarahan setiap bulannya. Saudara, ini tulisan-tulisan yang beredar di kekristenan. Orang Yahudi dikaitkan dengan Cain. Yang apa? Yang akhirnya dikasih tanda sama Tuhan, dia berkeliaran gak ada tempat. Dan karena dia
mengatakan bahwa biarlah kami yang menanggung darah Kristus. Keturunan mereka sampai hari ini sejak Yesus mati terus mengeluarkan darah menstruasi, saudara-saudara. Ini terjadi di kalangan kekristenan, saudara-saudara. Dan sesuatu yang ada. Beberapa berusaha menjelaskan, keluar darahnya Yahudi itu karena mereka itu malas. Kalau malas menurut kedokteran pada masa itu akan muncul melankoli. Ketika melankoli itu bisa menyebabkan pendarahan karena darahnya nggak stabil, saudara-saudara. Itu mencoba menjelaskan ilmiah daripada isu yang mengatakan orang Yahudi mengeluarkan darah tadi, saudara-saudara. Dan juga dikatakan juga menurut ilmu kedokteran mungkin pada masa itu mereka juga dianalisa, mereka karena fear and anxiety, karena hidupnya susah, ketakutan, maka juga mereka muncul melankoli sehingga ada pendarahan. Tetapi sebetulnya yang dipercaya banyak orang pada masa itu, mereka adalah orang-orang yang dihukum Tuhan. Karena mereka menyalibkan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi terjadi rasisme di dalam teks-teks yang tersebar juga di gereja-gereja, the map of Cain, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, making darkness visible, membuat kegelapan itu muncul. Saudara kalau lihat gambar-gambar yang saya tampilkan di situ, sejak abad 13, di era medieval, saudara-saudara, ternyata digambarkan, kematian Kristus itu digambarkan. Orang-orang, kalau saudara lihat gambar-gambar itu, orang-orang yang menyerang Yesus, itu orang-orang Yahudi digambarkan memiliki kulit yang gelap. Kulit yang gelap, sementara murid-murid Yesus kulit yang cerah. Tapi kalau di situ ada Yudas cerah tetapi digambarkan wanita yang cantik. Karena apa? Karena dia punya tipuan muslihat di sana, saudara-saudara. Bahkan pemimpin-pemimpin yang menghakimi Yesus masih digambarkan putih walaupun rambutnya gelap. Tetapi orang Yahudi pada umumnya digambarkan orang yang berkulit hitam. Karena kulit hitam di abad pertengahan dilambangkan sebagai satu kematian, neraka dan penghukuman, saudara-saudara. Bahkan Pilatus masih digambarkan wajahnya cerah, saudara-saudara. Ini terjadi. Memang sebetulnya ini ditujukan kepada Yahudi. Nanti saudara-saudara melihat ketika belajar perkembangannya, akhirnya orang-orang yang berkulit hitam itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih negatif. Ini terjadi di dalam sejarah gereja, saudara-saudara. Memang tidak ditujukan kepada orang-orang Afrika, tetapi akhirnya nanti hitam yang diidentikan dengan satu keburukan, kematian, kejahatan, itu juga nanti ditargetkan kepada orang-orang kulit hitam, saudara-saudara. Yang ketiga, Jewish ham. Jadi ini bukan ham makanan, saudara-saudara ya. Ternyata Jewish ham ini berbicara apa? Jewish ham itu berbicara tentang Yahudi diidentikan dengan keturunan Ham. Ya, ada tafsiran. Salah satu tokoh Isidore, saya hanya mengutip 1-2, tapi ternyata sebetulnya tidak cuma 1-2 tokoh-tokoh yang mengajarkan dalam tanda kutip membaca teks-teks Alkitab secara rasis, saudara-saudara. Isidore mengatakan apa? Orang Yahudi itu kayak Ham. Kenapa? Karena Ham itu adalah anaknya Nuh. Saudara tahu kisah Nuh? Ketika Nuh minum anggur dan tidur telanjang, Ham itu menertawakan menceritakan ketelanjangan ayahnya. Sementara Sam Yafet menutupi. Maka sejak itu Ham dikutuk. Ham dikatakan akan menjadi budak buat saudaranya. Maka waktu itu untuk membenarkan perbudakan dan mendiskreditkan Yahudi, Isidore seorang tokoh Kristen juga mengatakan apa? Itu seperti Ham, orang Yahudi. Karena apa? Dia melihat ketelanjangan Yesus dan menertawakan ketelanjangan Yesus. Maka memang dia layak dihukum. Dia harus menjadi budak dari orang-orang Kristen, saudara-saudara. Ya, kita melihat di sini. Dalam gereja ada pembacaan yang mendiskreditkan ras tertentu, dalam hal ini Yahudi sejak abad pertengahan. Inilah yang nantinya saudara-saudara diteruskan oleh abad modern yang melihat Yahudi. Yahudi itu orang yang matre, sukanya uang. Dia benci sama tidak seperti orang Jerman yang suka dengan seni, yang spiritnya itu maju. Yahudi itu rendah, dia itu materialistis. Apalagi ditambahkan waktu itu Yahudi saking susahnya, dia berusaha keras untuk berjuang, saudara-saudara. Ternyata Yahudi di Jerman mulai masuk ke strata sosial yang lebih tinggi, walaupun tidak tertinggi, tapi di antara rata-rata orang dia lebih kaya, saudara-saudara. Beberapa dengan meminjamkan uang.
Dan itu malah membenarkan isu-isu bahwa mereka jahat, licik, suka duit. Dan itu masih dipelihara isu-isu antisemitisme itu sampai hari ini. Anti Yahudi itu saudara-saudara ya. Dan ini diteruskan yang akhirnya ketika gerakan Nazi di Jerman membantai ribuan orang Yahudi. So kita di sini melihat ternyata teks-teks penafsiran daripada gereja beberapa tokoh itu menghasilkan pembantaian satu ras manusia yang begitu mengerikan dan begitu dahsyat. Kita baru berbicara tentang Yahudi dengan Eropa. Dan tadi dikatakan akhirnya penafsiran tentang HAM ini berkembang saudara-saudara. Inilah salah satu bagian yang dianggap akhirnya bisa membenarkan oleh orang-orang Kristen untuk memperbudak selama ratusan tahun orang-orang berkulit yang lain, orang-orang Afrika saudara-saudara layak diperbudak. Mengapa? Karena mereka mulai menafsirkan HAM secara geografi. Ya, geographical. Kenapa? Karena kata HAM itu artinya hangat. Mungkin ini adalah mereka tinggal di wilayah-wilayah yang hangat karena mataharinya dekat. Maka inilah mereka orang-orang kulit hitam. Dan nanti bertambah lagi orang kulit hitam ini karena tanahnya tidak subur, makanan mereka kurang gizi, maka mereka memang nggak bisa cerdas sehingga nggak boleh menikah bersama mereka. Nanti genetik keturunanmu juga bisa hancur, ikut menjadi defek seperti mereka, saudara-saudara. Ya, dan ini dilanjutkan lagi diskriminasi, rasialisme terhadap orang-orang kulit hitam. Yang dianggap pria-prianya itu punya nafsu seks yang besar terhadap wanita-wanita kulit putih. Dan mereka lebih baik dihukum, disiksa, gak cuma dihukum, disiksa sampai mati saudara-saudara. Dan ini terjadi di dalam perkembangan rasisme di dunia modern. Di modern lebih ngeri saudara-saudara. Nanti dibuktikan bahwa tengkorak orang kulit hitam itu lebih seperti kerak. Berbeda lagi dengan beauty, keindahan. Orang kulit putih yang lebih ke arah Yunani yang beauty. Tapi orang kulit hitam lebih seperti kerak. Dan itu ada di dalam propaganda film-film saudara-saudara. Di dalam plakat-plakat gambar-gambar saudara-saudara. Dan kita melihat sungguh menyedihkan. Saudara, ternyata ini juga terjadi. Kekristenan cukup dekat. Walaupun tetap ada orang-orang yang memperjuangkan. Dan kita melihat di dalam era gereja Calvinis, the Dutch Calvinis mengadakan Synod of Dort tahun 1618. Dan mereka melarang perbudakan orang-orang Kristen. Perbudakan orang-orang Kristen saja saudara-saudara. Orang-orang Kristen. Karena mereka harus menikmati hak yang sama, kebebasan bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Ya, tapi ada kemajuan di sini. Tapi sayangnya ternyata di dalam koloni-koloni yang melakukan perbudakan oleh bangsa Belanda dan juga Inggris di abad 17, mereka tidak begitu menggerakkan misi penginjilan kepada orang-orang yang diperbudak. Mengapa? Karena mereka tidak mau suara harus diperlakukan yang sama orang-orang percaya. Tapi juga di dalam praktek mereka dijauhkan dari kebebasan. Saudara-saudara, di sini kita melihat rasisme itu menjadi sebuah satu kekuasaan, ada power. Ada orang yang dibedakan dan mengalami ketidakadilan. Tapi ada sistem yang besar yang menggunakan biologi, yang menggunakan mitos, yang menggunakan filsafat, yang menggunakan nanti etnologi, yang menggunakan segala macam, bukan cuma ras saja, segala hal digunakan untuk meniadakan satu orang yang berbeda, saudara-saudara. Dan kita melihat di dalam sejarah, kekristenan juga ada di sana. Dan ketika saya membaca beberapa hari buku-buku, saya menjadi sedih. Karena saya juga bertanya, kalau saya ada di dalam satu sistem negara, satu sistem ajaran seperti itu, apakah saya bisa sama? Tidak mudah. Ya. Tapi bagaimana Alkitab? Karena beberapa kali juga Alkitab dituduh saudara-saudara, seolah-olah membenarkan akhirnya antisemitisme terhadap orang Yahudi didukung ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Saya akan mengutip di sini Paulus. Ayat-ayat ini sering ditunjukkan untuk menunjukkan superioritas Kristen yang meniadakan orang-orang Yahudi.
Paulus mengatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati. Secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi dianggap ayat-ayat seperti ini adalah mendiskreditkan Yahudi. Karena yang dipuji Allah hanyalah orang Kristen. Yang sunat hati bukan orang Yahudi. Dianggap Paulus sering menggunakan, dianggap dibaca sebagai orang-orang yang juga menginspirasi antisemitisme, saudara-saudara. Banyak ayat yang bisa disalah baca. Dan di sini juga ayat Galatia 4 ayat 31 mengatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari budak perempuan. Berbicara tentang Hagar yang didentikan kepada orang Yahudi, melainkan anak-anak perempuan yang merdeka. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Jadi sunat Yahudi udah gak berlaku. Jadi di sini akhirnya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang merasa dirinya superior karena salah membaca Paulus. Apakah Paulus memang mengajarkan antisemit? Saudara-saudara, pada zaman itu semua orang Kristen mayoritas Yahudi. Tetapi memang di zaman Paulus mulai dia dipanggil untuk rasul sebagai orang bukan Yahudi. Ya. Paulus dipanggil menjadi rasul bukan Yahudi. Ternyata saudara-saudara, memang di gereja pada masa itu sudah merasa lebih superior dibandingkan orang-orang Yahudi. Ya. Di zaman Paulus, di zaman Roma, gereja Roma merasa dirinya lebih hebat. Kita di dalam Kristus, perjanjian lama udah selesai, yang baru datang. Kita berbeda, kita diselamatkan bukan diperbudak oleh Taurat, tetapi oleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak menjadi hamba Taurat lagi. Tapi ketika orang-orang Roma itu menjadi sombong, saudara, Paulus mengatakan apa? Di Roma 11 ayat 13-14 Paulus mengatakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi Paulus ngomong apa? Kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, yang merasa dirinya superior dibandingkan orang Yahudi. Hei, aku ini bangsa Yahudi. Gue bangga jadi rasulmu, orang-orang bukan Yahudi. Tapi kebanggaan gue apa? Supaya bikin orang-orang bangsa gue cemburu. Sehingga mereka terbuka untuk Kristus. Ternyata Paulus menegur orang-orang Gentiles, bukan Yahudi, yang merasa dirinya superior pada masa itu. Seperti tadi Paulus menegur orang-orang Yahudi, sebelum yang merasa superior, kami orang Yahudi, sejak kecil Yahudi, maka kamu orang Kristen harus sunat. Kalau kamu mau percaya Yesus, kamu harus seperti kami, hidup sesuai Torah. Paulus mengatakan sunat hati yang penting. Tapi giliran ada orang-orang Yunani yang merasa dirinya, orang Gentile yang merasanya lebih hebat, Paulus mengatakan apa? Saya bangga jadi rasulmu karena apa? Karena bikin mereka cemburu supaya mereka terbuka untuk Kristus. Saudara, Paulus mengkritik keduanya. Dan dikatakan apa? Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Wow. Jadi ini Alkitab, saudara-saudara. Paulus mengkritik orang Yahudi yang merasa superior. Paulus mengkritik orang Kristen, Gentiles yang merasa lebih daripada orang Yahudi. Jadi Alkitab mengajarkan tokoh yang sering salah dimengerti dan akhirnya dikatakan sebagai antisemit, sebetulnya mengkritik dua sisi ini. Orang-orang yang merasa superior dan meniadakan kelompok yang lain. Saudara-saudara. Dan kalau kita lihat di dalam kisah Alkitab, karya Roh Kudus adalah apa? Dia adalah architect of unity. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Karena oleh Dia kita kedua pihak, Jew and Gentiles, orang Yahudi ataupun orang-orang di luar Yahudi, ini banyak saudara-saudara, dalam satu rah beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan kalau kita lihat peristiwa Pantekosta ditandai dengan apa? Orang Yahudi dari berbagai belahan dunia yang gak ngerti bahasa. Mereka udah tersebar, tercerai-berai kemana. Dikumpulkan ke Yerusalem. Mereka gak ngerti bahasa. Tapi ketika karya Roh Kudus bekerja, ketika
Rasul berbicara, mereka mengerti dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi semua itu orang Yahudi. Lalu dilanjutkan apa? Dilanjutkan ternyata Petrus yang masa itu masih fokusnya sama orang Yahudi. Mendapatkan penglihatan. Dia disuruh makanan-makanan yang haram. Dan dia bilang, aku pun tidak pernah makan seperti ini. Tapi Yesus mengatakan apa yang ini adalah satu panggilan untuk apa? Melayani orang-orang yang bukan Yahudi, melayani Cornelius, dan di situ pintu keselamatan Injil terbuka buat orang-orang yang di luar Yahudi, saudara-saudara. Jadi kekristenan mengajarkan semua ras, suku, bangsa, bahasa diundang masuk dan makan sehidangan bersama orang-orang percaya. Dan sebetulnya penggenapan akan Pentakosta ini adalah penggenapan dari kehancuran Babilonia, saudara-saudara. Kalau saudara tahu kisah Babel, penguasa Babel yang bernama Nimrod, ada ayat yang mengatakan Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Nimrod mula-mula orang yang berkuasa di bumi, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Siniar. Jadi sebetulnya ada satu kerajaan pada masa itu yang sedang berkuasa, dan keturunan Kain yang berkuasa namanya Nimrod yang menguasai Babel. Dan dia mencoba menyatukan dunia, membangun satu menara yang untuk membuktikan kehebatan manusia. Saya suka Pendeta Yusuf menafsirkan bahwa di sini pasti banyak terjadi ketidakadilan. Karena ada kekuasaan, ada tirani, ada kekuasaan. Dan banyak orang-orang diperbudak demi satu persatuan. Maka Tuhan tidak suka melihat kehancuran ini. Maka Tuhan mencerahkan, menghancurkan, mengacaukan bahasa-bahasa. Sehingga seluruh orang tercerai-berai di muka bumi ini. Awalnya Tuhan mau manusia memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi manusia mau bersatu. Menjadi sama, membangun menara yang besar untuk melawan Tuhan. Dan Tuhan menghancurkan. Tetapi Babel ditebus dengan apa? Ketika Roh Kudus datang, dia mempersatukan orang dari suku, ras, bangsa, bahasa menjadi satu, diterima sebagai anak Allah. Bukan saling menguasai, bukan meniadakan yang lain, bukan merendahkan yang lain, saling mengasihi, saling melayani, saling mencuci kaki, saling makan bersama. Maka kosmopolitanisme menjadi satu tanda kekristenan ketika orang kaya, miskin, Yahudi, Yunani bisa makan dan duduk bersama-sama di meja Tuhan. Amin. Inilah panggilan kekristenan. Maka ketika saya melihat sejarah kekristenan yang ternyata ada jejak-jejak rasisme di sana. Ada penafsiran-penafsiran yang melukai golongan tertentu. Saya sedih, saudara-saudara. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih baik. Karena kalau saya tinggal di era seperti itu, saya juga tidak tahu apakah saya masih bisa bersuara. Karena lingkungan yang begitu kuat, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara lanjutkan sejarah rasisme, negara kita juga kena. Mengapa? Karena penjajahan terjadi dari negara-negara barat Kristen yang masuk di Indonesia. Yang mereka melihat negara-negara dunia ketiga adalah negara-negara yang biadab, negara-negara yang tidak berkembang, negara-negara yang harusnya umatnya masuk neraka, yang perlu penjajah untuk datang, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk membuat negara ini baik. Sehingga ketika saya membaca salah satu buku, kalangan bukan orang Kristen, dia mengutip ada seorang gubernur yang mengatakan, hendaklah negara Indonesia ini berterima kasih kepada Netherlands. Kenapa? Karena Netherlands itu adalah benevolent father yang ingin kasih Tuhan itu dinyatakan ke negeri jajahan. Tapi apa yang terjadi di negara kita, saudara-saudara? Apa yang terjadi di negara kita? Penjajahan, penindasan, pengerukan. Walaupun tetap ada misionari-misionari yang berhati baik, saudara-saudara. Ya, sehingga itu menimbulkan luka. Kekristenan identik dengan agama penjajah, merasa diri lebih benar, lebih baik, dan itu menyebabkan banyak luka. Belum lagi di negara kita, saudara-saudara, akhirnya ada rasisme juga karena politik kekuasaan. Kalau saudara tahu, dua baca buku ini berbicara tentang bagaimana ada rasisme pada ras-ras tertentu, golongan Chinese yang selalu dikorbankan di dalam sejarah negara kita.
Tapi ternyata itu tidak terjadi tiba-tiba, saudara. Ketika penjajahan, memang golongan-golongan itu dibedakan. Ada ras priai, ada pribumi yang paling bawah, ada pedagang di tengah-tengah. Dan ketika kekuasaan kacau, memang ras itu diadu, saudara-saudara. Supaya saling membunuh, supaya ras itu ketika berkuasa, bertikai. Mereka tidak melawan kekuasaan, itu terjadi, saudara-saudara. Ya, politik adu domba. Ada kelas sosial yang berbeda, ada kebencian, kemarahan. Ada orang yang dikorbankan setiap ada kekacauan, ada kerusuhan, saudara-saudara. Dan ini terjadi secara nyata. Terkoneksi sejak abad pertengahan, penjajahan dunia barat ke negara dunia ketiga. Belum lagi kalau saudara tinggal atau mungkin lahir sebagai orang-orang berkulit hitam, sebagai Afro-American, bagaimana pedihnya luka mereka. Dan ternyata saya melihat gereja tidak bersih. Di dalam sejarah ada luka-luka yang juga ada tangan orang-orang percaya di sana. Saudara-saudara, pada hari ini rasisme tidak hanya dilihat sebagai ras. Karena tadi saya katakan rasisme berbicara ada kelompok lain, ada kekuasaan yang berusaha meniadakan kelompok lain, bisa menggunakan ras, bisa menggunakan biologi, bisa menggunakan mitos, bisa menggunakan agama, bisa menggunakan budaya, menggunakan apa saja untuk meniadakan orang lain. Dan ini disebut new racism. Bisa cultural, religious, ya, perbedaan. Dan saudara-saudara, maka kita tidak lepas dari itu. Apa yang saya ajak kita pelajari hari ini? Alert. Hati-hati saudara-saudara. Karena ternyata kita lihat, saya percaya di dalam sejarah abad pertengahan, banyak orang-orang yang cinta Tuhan, betul? Banyak orang-orang Kristen. Tapi ternyata bukan hanya di abad pertengahan, bahkan ketika Rasul Paulus berbicara tadi, ada orang-orang Kristen, golongan Gentiles yang merasa lebih superior, ada orang Kristen yang golongan Yahudi lebih superior. Dan di abad pertengahan ada orang Kristen yang lebih superior, merasa superior daripada Yahudi dan juga orang-orang nanti kulit hitam. Jadi ternyata hati-hati saudara-saudara. Saya berbicara apa bahwa saudara dan saya tidak lepas dari racism. Apalagi nanti new racism. Kita bisa melihat rendah orang yang lebih rendah dari kita. Kita bisa melihat rendah orang yang mungkin satu ras, tetapi dia punya gaya hidup yang berbeda dari kita. Kita bisa merendahkan orang lain. Dan kita bisa menciptakan kisah-kisah, narasi menggunakan apa aja untuk mendiskreditkan kelompok tertentu. Ternyata gereja Kristen, orang percaya yang sudah mengaku percaya Yesus tidak imun. Maka Paulus tetap menegur, saya dan saudara tidak imun akan rasisme. Apalagi cognitive science membuktikan, ternyata anak-anak sejak kecil lebih gampang merasa dekat orang yang kulitnya dekat. Sejak kecil udah diuji. Saya sejak kecil tidak pernah mengajarkan anak saya untuk menjadi rasis. Karena Alkitab mengatakan semua ciptaan Tuhan. Ada lagunya kan? Semua dicinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, merah, kuning, hitam, putih gitu ya. Semua dicinta Tuhan. Saya nggak pernah mengajarkan. Tapi suatu hari ketika saya mencoba mencarikan anak saya les balet, saya masuk ke satu tempat. Dan anak saya mulai gak nyaman karena memang banyak yang tidak ras dengan dia. Dan dia langsung deket sama saya, bisik ke telinga saya. Saya tidak pernah mengajarkan rasisme. Pak gak mau di sini. Kenapa? Gak nyaman. Terus dia tanya, Pak itu anak-anak dibiarin orang tuanya berjemur terus ya Pak? Loh kok kamu bisa berpikir itu kulitnya kan gak seputih saya. Saudara-saudara, ini anak kecil yang gak pernah diajarin rasisme. Ya. Saudara, ini dangerous. Apalagi ketika sistem sekitar kita ada di lingkungan yang seperti itu. Ada seorang anak yang sejak kecil tinggal di kawasan Kristen, sekolah Kristen, gereja Kristen, pelayanan Kristen, universitas Kristen. Semua mayoritas adalah ras Chinese. Sebetulnya tidak minoritas, saudara-saudara, dia mayoritas. Dan ketika dia bekerja dia kaget, dunia kok nggak kayak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kok. Dia baru mengalami, wah. Saudara-saudara, jadi ini tidak berbicara, rasisme tidak berbicara Indonesia negara yang rasis atau karena kelompok kita kecil pun bisa meniadakan yang berbeda. Saya sedih
ada sekitar 3 temen pernah bercerita. Dia bukan ras Chinese, dia ada di gereja Kristen. Satu bilang sama saya, Johan, gue jadi pendeta, lu tahu gak kenapa? Supaya gereja ini gak kelihatan rasisnya. Justru gue harus dipendetain loh, kita gak rasis kan? Ada pendeta yang bukan Chinese. Dan saya melihat kesedihan itu. Ada teman yang mengatakan, Johan kamu di gereja ini aja. Kamu enak Chinese, pasti dapat kesempatan. Kalau kita tahu kok kita nasibnya di mana. Saya tidak menyebutkan itu gereja, saudara-saudara. Gereja mana, saudara-saudara. Tapi kita harus koreksi dalam hati kita. Apakah kasih Kristus sudah melewati batas-batas rasialis kita? Atau paling tidak kita jujur. Ternyata kita sejak kecil gampang sekali rasis. Tapi karena kita ditebus oleh Kristus, kita tahu kecenderungan kita lebih nyaman dengan orang-orang yang seperti kita. Semua orang, gak usah bicara ras. Dia lebih nyaman dengan orang-orang yang suka hobinya sama, suka mainannya sama, teman-temannya sama, bacaannya sama. Kita harus jujur dan itu bisa membuat kita meniadakan yang lain. Dan apakah kasih Kristus mengubahkan kita? Saudara, yang kedua harus aware. Ada awareness. Mengapa? Karena tubuh ini tinggal di dalam satu konteks. Saya tinggal di dalam konteks. Saya sekolah di sekolah negeri. Yang sipit satu kelas cuma saya, 2-3 orang. Dan setiap hari kita mendengar, oh Cino, saudara. Itu menyakitkan, saudara. Sehingga juga ada ketidakpuasan, ada kekecewaan. Sehingga ketika seseorang merasa tertindas, dia juga mau melawan dan dia juga mau nyakitin. Sehingga selama saya menjadi orang rasis, saudara, saya tidak suka. Karena saya mengalami penindasan di sekolah tempat saya ada. Tapi saya juga menemukan di situ ada teman-teman yang memang mencino-cinokan saya, saudara-saudara. Tetapi akhirnya menjadi teman yang baik. Sampai hari ini, saya masih punya teman SMP, seorang muslim. Setiap Natal, saya jarang cari dia selalu cari Johan selamat Natal. Ada orang-orang itu di luar sana. Tapi kita harus aware, kita tinggal di dalam lingkungan apa bisa membentuk kita dan itu bisa tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita meniadakan yang lain. Karena apa? Realitas tubuh ini berpikir di mana konteks kita ada, saudara-saudara. Maka kita juga mungkin harus membawa tubuh kita berelasi dengan teman-teman kita yang berbeda, yang kerjaannya berbeda, yang dunianya berbeda, untuk duduk bareng, ngobrol sama mereka, mendengarkan jeritan dan pergulatan mereka. Dan kedua, ketiga, melalui open seperti Paulus. Paulus kurang rasis apa, saudara-saudara? Ya, dia mungkin udah new racism, dia lihat orang Kristen dianiaya. Gantian dia jadi orang Kristen dianiaya. Terus dia lihat orang-orang Kristen ribut sendiri. Satu merasa hebat sebagai Yahudi, satu merasa hebat sebagai orang Kristen yang bukan Yahudi. Paulus tinggal di dalam konteks itu. Tapi Paulus terbuka berelasi dengan orang-orang yang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi. Dan dia punya kisah dengan tubuhnya, sejarah bagaimana juga dia menjadi orang yang sangat rasis. Maka dia pernah membanggakan, kurang apa aku sebagai orang Yahudi? Guruku hebat. Mentaati Torah luar biasa, nggak ada yang kayak gua. Tapi karena Kristus, semua itu sampah. Karena kasih Kristus lebih besar dari segalanya. Amin. Kasih Kristus lebih besar dari segalanya. Dan biarlah Tuhan membuka kita hari ini dan menyentuh batin kita untuk kita terus boleh jujur, boleh berhati-hati, boleh sadar dan terbuka untuk setiap keberbedaan. Saya akan akhiri khotbah saya, inilah yang mengubahkan saya. Saya tidak bisa kuliah di tempat yang bagus. Saya kuliah di salah satu universitas yang bayarnya tidak mahal. Karena saya juga harus menyambi bekerja menjadi delivery service untuk bisa menambah uang jajan saya. Dan bersyukur di universitas itu saya berjumpa dengan orang-orang dari berbagai suku ras Indonesia. Ada Cina, Papua, ada orang Ambon, itu teman saya Ambon yang di bawah itu dia nggak tahu tanggal lahirnya.
tanggal lahirnya berapa saudara-saudara, umurnya berapa, karena dia dari hutan. Dari hutan diambil oleh missionary, disekolahin sampai kuliah. Dia dari hutan, dia gak tahu waktu dia tanya, nyanyi gak bisa saudara-saudara. Saya masih ingat lagu yang dia suka. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, tapi nadanya selalu berantakan. Lama tinggal di hutan. Tapi yang menyentuh adalah orang yang di sebelah kanan, yang gondrong, sama sebelah kirinya saudara-saudara. Dua itu adalah sahabat saya yang paling dekat. Yang kanan adalah orang Sulawesi Kristen. Dia benci sama orang Cina. Kenapa? Karena orang Cina di Sulawesi belagu-belagu katanya. Dia juga gak suka sama orang Jawa. Karena orang Jawa ketika ada transmigrasi didanain, sehingga maju usahanya jadi orang kaya juga di Sulawesi. Orang Sulawesi gak didanain, dia benci sama orang Jawa, dia benci sama orang Cina. Kita satu pelayanan. Teman saya yang sebelahnya, saudara-saudara sebelah yang gondrong itu, dia benci sama orang Cina, dia orang Kristen. Kenapa? Karena di gereja selalu yang berkuasa yang punya duit. Yang gak punya duit, yang punya duit rata-rata yang Chinese. Tapi gue enggak. Sehingga bisa semena-mena. Tapi dia juga gak suka sama orang luar pulau. Katanya kasar. Diajarin sama orang tuanya yang Jawa, itu kasar orang luar sana. Dan saya saudara-saudara, saya sejak kecil dibully. Cina-Cina sipit gitu ya. Dimintain duit saudara-saudara. Sama teman-teman saya. Walaupun ada yang baik. Dan saya gak suka sama orang-orang. Maaf, waktu itu pribumi. Dan waktu itu saya juga gak suka sama orang luar pulau. Kenapa? Karena mama saya mengajarkan jangan sampai dekat sama orang pulau. Kasar, dia bilang kasih mati lampu, bunuh lampu. Bunuh lampu, bunuh gitu ya. Kasih mati tuh lampu, kasih bunuh gitu ya. Kejem banget gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, baumu kurang sedap, kok agak bau ya, apa bajunya gak dicuci. Kalau mereka, kok bau busuk sekali. Saudara-saudara. Tapi ternyata kita satu pelayanan. Dan saya ingat kita pernah duduk. Terus kita ngomong, gue dulu gak suka sama orang Cina kayak lu. Gue juga gak suka sama kayak lu. Gue dulu di kerusuhan 98 itu banyak yang dibunuhin, gue kesel gitu ya. Terus ya, kita bercerita bertiga saudara-saudara. Tapi mereka adalah teman-teman baik saya. Sehingga yang gondrong itu pernah suatu hari, namanya Berto, dia gak hampir berhenti sekolah. Waktu itu gak ada handphone, saya SMS dan saya SMS dengan nangis, ayo berjuang. Saya ingin kamu lulus, saya dukung kamu, saya berdoa buat kamu lulus. Yang satu jadi pendeta saudara-saudara, yang gondrong jadi pejabat di Palu. Di sini saya melihat kasih Kristus bisa meniadakan segala kebencian, segala prejudis, asal apa. Saya mau tubuh saya bareng sama mereka melayani. Saya mau jujur mengatakan bahwa saya dulu rasis. Saya pernah terluka, sama-sama mengakui pernah terluka dan pernah melukai. Dan di situ kasih Kristus menyembuhkan kami. Kami sampai hari ini masih menjadi teman. Melayani di tempat kami masing-masing. Semoga ini memberkati, biarlah kasih Tuhan boleh dicurahkan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Saudara, kita harus aware. Kita harus membuka diri kita. Kita harus alert. Biarlah Tuhan menegur kita ketika kita punya, dididik sejak kecil. Walaupun kita Kristen. Untuk meniadakan, tidak suka sama yang lain. Menganggap orang lain yang berbeda dengan kita sebelah mata. Padahal Tuhan Yesus mengasihi setiap kita secara berbeda, secara keunikan. Karena Tuhan menciptakan setiap manusia dan Tuhan mau setiap manusia, umat Tuhan bisa kasih, saling mengasihi. Ras apapun, perbedaan apapun, belajar bukan sebagai sesuatu yang sempurna. Karena kasih Kristus sempurna, kita masih belum sempurna. Biarlah kasih Kristus boleh dicurahkan buat kita. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang rasis itu, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk Injil-Mu yang Kau beritakan, Kau nyatakan bagi setiap orang. Yahudi bukan Yahudi, setiap suku, ras, bahasa, bangsa. Kami percaya suatu hari ketika Engkau datang kedua kali, setiap
setiap orang dari ras, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda bertekuk lutut menyembah Yesus, menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang penuh kasih, yang membuat setiap orang bisa saling mengasihi di tengah segala perbedaan. Dan biarlah kami terus belajar menyatakan kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.